Halo Pamirsa, sekarang saya mau nginep di Royal Malioboro by Axton. Oke, di seputaran Malioboro. Cakep. Oke, yuk. Malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Saya dengan Ibu. Vera, Oh, GM iya. Neo dan Royal Malioboro. Oh, ini Bu Vera, saya mau nginep di sini, terus kemudian pengen tahu sih apa itu tentang hotel ini, ada fasilitas apa dan lingkungannya apa yang bisa kami eksplor. Fasilitasnya ya Pak Iya, ya. iya. Boleh Pak, silakan sambil keliling atau? Ya. Boleh. Ya. Jadi ini Hotel Royal Malioboro bintang 4 Pak, managed by Aston. Ya. Untuk hotel ini sendiri memang dari sisi unique selling point-nya itu lokasinya yang sangat prime in karena berada di tengah kota Malioboro. Jadi nyebrang tinggal ke stasiun, mau ke Malioboro tinggal jalan sedikit. Nah, sebenarnya kan saya untuk bermalam di sini, Mbak. Tapi besok pagi-pagi itu aku mau ke daerah Kulon Progo. Jadi mau ada goes pakai pit tua itu di daerah Kulon Progo. Nah, dari sini ke sana itu kira-kira pakai apa sih? Kalau Bapak mau ke Kulon Progo sih lebih baik sewa mobil ya Pak ya? Ada juga. Nah, kebetulan kita memang kerjasama dengan pihak ketiga, jadi bisa memfasilitasi transportasi Pak. Oh, iya. Baiklah, bisa kita jalan-jalan dulu, Mbak? Boleh? Oke. Ayo mari Pak. Ya, ya. Mari Pak, silakan. Ya. Silakan Pak. Oke. Mbak, mungkin di sini. Iya. Oh, aduh. Nyaman sekali di sini ya. Iya Pak, adem. Adem. Terus juga ini bisa ngelihat apa namanya stasiun kereta api ya sini ya. Bisa, iya. Tinggal nyebrang aja, dan kalau mau ke airport tuh sebenarnya bisa pakai kereta api juga. Oh iya. Iya. Nah, kita bicara hotel nih Mbak. Ada berapa kamar, ada fasilitas apalah yang bisa saya ketahui gitu kan? Ya. Kalau untuk Royal Malioboro sendiri ini total ada 132 kamar. Ya, jadi terdiri dari tipe Deluxe, Malioboro Suite dan Royal Suite. Kemudian untuk fasilitas di lantai 9 itu kita ada kolam renang. Terus kemudian untuk gym dan spa juga di lantai 9 semua. Dan view-nya sangat cantik sekali ya, karena view-nya langsung ke kota Jogja. Oh iya. Nah, dari hotel kan tidak lepas dari kuliner Mbak ya. Iya. Kalau saya lihat di flyer-flyernya di sini kan kayaknya menarik. Apa spesialnya di sini apa Mbak? Untuk makanannya ya Pak ya. Kalau untuk makanannya itu chef kita ini terkenal di iga bakar Pak. Iga bakar. Iya. Dan sop buntutnya. Oh. Kebetulan chef kita ini memang sudah juara berkali-kali di chef semua archipelago. Ini ternyata saya di tempat sang jawaranya. Jawaranya, jadi tidak diragukan lagi lah, masakannya udah pasti enak. Kalau untuk di sini itu vibe-nya itu memang lebih banyak ke family ya Pak ya. Jadi banyak keluarga kalau di sini Pak. Ya. Gitu Mbak Baik, Vera, terima kasih atas Pak waktunya spesial sama-sama. nih di Pamirsa. Saya mendapatkan sangat spesial langsung sama Ibu GM yang cantik sekali. Dijelaskan, dan ingat besok pagi kita akan hunting sunrise di Towel Suite di tempat yang sawah-sawah yang sangat indah. Oke? See you tomorrow. Dah.
Assalamualaikum pemirsa. Sekarang saya sudah di Towel Suite, yaitu seseorang penggiat tentang sepeda ontel, sepeda tua yang dimana difungsikan untuk mengangkat destinasi itu wisata keliling di desa Daptowel, Mas Towel. Jadi kita akan langsung menyapa kepada Daptowel. Hai. Halo Mas, Kaget. apa kabar? Ya. Saya kangen. Kangen ngepit. Kangen ngepit. Ya. Ini yang kedua saya ke sini. Kedua, akan ketiga, keempat, kelima, keenam. Insya Allah. Jadi saya ke sini. Kalau dulu saya kan bawa teman-teman pariwisata. Yang sekarang Ya. ini saya sendiri. Oke. Ada nggak barengan ya nanti? Oh, kebetulan ada. Hari ini ada. Oke. Kita bisa bersama-sama. Nanti kita ya ikuti aja. Ya. Sesuai kata hati, mengalir aja ya. Nanti siapa yang mau ikutin? Ada deh. Ada deh. Tamu dari Belgium. Oke. Jauh loh negara Belgium. Iya. Alhamdulillah saya pernah. Pernah ya? Pernah. Jadi ngelihat patung anak kecil pipis itu sangat terkenal sekali. Di sini nanti kita lihat banyak hal. Oke. Ya. Tentunya sudah selesai preparingnya. Sudah siap? Yuk kita ke Joglo dulu. Oh ya. Kita terangkan dulu. Mantap ini pemirsa. Yuk, Mas. Ya, Silakan duduk, silakan duduk. Nah, ini kita duduk di pendopo ini. Ini namanya Sampai nak-penae. Resban. 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 Itu? Oh iya betul, Resban. Resban. Ini Gerobak gledek. Gledek. Sebenarnya untuk menyimpan padi ya, sudah kering, menyimpan the bank of the rice. Aku bilang gitu kalau boleh. Ini bukan no table but the bank of the rice. Oh, the pink of the rice. Bank of the rice. Gini Daptowel. Saya baca dan Nusfatrip. Iya. Iya, terima kasih. Memang untuk kesini bisa reservasi lewat Instagram, lewat email, Nomor WhatsApp, WA, ya. dan Facebook. Facebook. Jadi memang Daptowel ini penggiat sosial media. Tentunya mudah, sangat menemukan. Tinggal klik, ketik Towel Fits. Towel Fits. Ya. Ini Tap. Saya pengen mendengarkan cerita story bagaimana sih jenengan ini sampai seperti ini, banyak sepeda ini ada berapa? Kalau sepeda kurang lebih ya 100-an lebih lah, 100 unit lebih. Saya bisa explore ya? soal Bisa. sepeda. Bagaimana pertama sih bisa punya ide dengan sepeda, akhirnya ya banyak yang mengetahui dan banyak tamu-tamu yang berkunjung. Ya, pastinya adalah nama Yogyakarta adalah kota sepeda. Tidak hanya cukup itu. Pengaruh atau kekuatan di kota gede juga pengaruh banget. Ada nama seorang guide senior namanya Zunan, Mas Yunan, Mr. Bin, lucu kalau namanya. Dan ngomongnya plak, nah itu Mas Yunan, dan Mas Yunan kota gede. Alamatnya Karang. Paling kenal gitu. Ih, Dari situlah satu sepeda, kemudian saya terkena virus karena saya waktu itu satu sepeda Mas Yunan itu saya pakai untuk keliling kota gede, gang-gang yang sangat indah itu. virus yang dimaksud adalah belum begitu mendalami sepeda sampai lebih dalam. Iya. Akhirnya sampai serang virus ontel atau virus. Ya, kekuatan sepeda tidak hanya sepeda, ternyata ada sesuatu yang di dalamnya. Kalau hanya suka sepeda, hanya itu aja, tapi harus dikembangkan, harus digali. Nah, penggaliannya adalah sebuah proses yang sangat panjang dari waktu ke waktu. Akhirnya sampai ke sini nih, wisata desa dengan naik sepeda tua. Proses panjang itu berapa tahun? Ya lama ya, saya tahun 94-an sudah bekerja di travel agent Jaya Tour waktu itu, nama kita sebut. Kemudian di sana 1,5 tahun,
bekerja di Candi Prambanan, Ramayana Ballet. Saya sebagai waiters di restoran, kemudian saya sedikit bisa berbahasa, akhirnya saya kenal dengan networking yang sangat luar biasa itu. Kemudian saya pindah di hotel. Di sana tidak pegawai hotel, tapi saya pegawai di drugstore-nya. Ada seorang ngerental di ruang, kemudian diisi barang-barang kebutuhan sehari-hari itu termasuk handicraft. Dari situ kemudian kenal craft, eksportir, saya keluar kemudian 5 tahun di hotel, kemudian 3 tahun sebagai eksportir, kemudian sendiri, kemudian mulai suka sepeda itu tahun 2000, yaitu gara-gara Mas Yunan itu. Jadi singkat cerita memang di dunia pariwisata sudah mendalami waktu itu ya? Iya, sudah setiap harinya industri pariwisata sudah terjun di dalamnya. Tidak asing lagi ya? Tidak asing lagi. Iya. Pantas pemirsa. Mudah sekali untuk mendapatkan jaringan. Iya, jaringan itu penting. Jadi berawal dari Mas Yunan tadi ya? Ya. Nah sekarang saya mau nanya, sepeda ini ada seratusan itu ya? Itu yang paling tertua? Tertua tahun 1930, merek OS dari Jerman. Itu aku dapat dari tukang cukur rambut itu di Kasongan. Itu juga itu waktu itu ketemu di masjid, sama-sama sholat zuhur waktu itu, ke bawah sepeda. Kemudian saya tertarik, ternyata sepeda itu mau dijual untuk membuka usaha potong rambut di Gunung Kidul. Kemudian saya beli, minta harga 2 juta, saya kasih 2.500.000 karena untuk modal. Oh, nah berkah ini. berarti ya. Amin. Yang harga 2 dibeli 2,5. 2,5. Nah, jadilah pemirsa. Jadi kita tuh jangan pelit. 2 juta dikasih 2,5 juta adalah 2 juta harga bisnis, 500 adalah sedekah. Ya, sedekah. Dan keberkahan itu mengalir ternyata. Mengalir deras. Jangan pelit buat bersedekah. Ya. Nah, ini yang tertua tadi ya, 1930. Ya. Yang termuda 1970. Oh, iya. Jadi mendapatkan hampir 100. Itu mungkin perjuangan mana yang kita paling gitu loh? Paling. Semua paling susah. Karena apa? Dulu nggak punya. Ya betul. Serius. Dulu nggak punya, jadi punya. Itu dari perjuangan ya? Perjuangan. Oh, ya, itu betul. Ya. Menggeteh-geteh itu ya. Bungkus pamirsa, perjuangan. Oke, hampir semuanya kan pakai dinamika dan sebagainya ya. Iya, karena betul. sekian tahun perjalanan Toil ini. Iya. Nah, oke Mas Toil. Begitu udah punya sepeda banyak, ide untuk mengeksplor, mendatangkan tamu. Nah, ini. Ya, ini menarik. Jadi semenjak saya bergaul sama wisatawan mancanegara khususnya, itu memang seorang guide selalu city tour. Waktu itu kan selalu city tour tuh. Orang itu terbelenggu ataupun terpakem. Tidak hanya Sleman, terpakem oleh pekerjaan city tour. Wah, saya nggak bisa, nggak boleh, karena saya nggak punya ilmu dan nggak ilmu lebih untuk. Jadi ada lisensi dengan guide kan nggak sembarangan juga kan. Oh iya. Jadi harus ini dibutuhkan kecerdasan dan kejelian. Dengan sepeda yang saya sukai dan saya menjadikan hobi, wah bagaimana melihat potensi yang belum banyak yang melakukan. Akhirnya wisata desa, bukan desa wisata lagi dengan naik sepeda. Sepeda hobi saya. Naik sepeda udah tidak asing lagi, akhirnya saya sudah punya networking di Eropa waktu itu ya, udah dengan wisatawan yang mana tuh saya bagi-bagi mana tuh yang suka bersepeda, orang mana tuh suka sepeda, mengerucutlah orang-orang Eropa di Belanda khususnya. Okay. Nah udah itu garap aja yang konsisten,
ya 1 2 terus konsisten dan tumak ninah, ya udah akhirnya membuahkan hasil dari cerita satu ke cerita berikutnya. Ini namanya yang bersinergi atau bersharing, memberikan suatu informasi yang realita kehidupan ini. Makanya ini wisata desa, bukan desa wisata. Ya itu dengan naik sepeda, ya tadi keberkahan sepeda itu tidak hanya sepeda, tapi sepeda mengantarkan ke satu titik berikutnya, ke titik berikutnya, ke titik berikutnya dengan suatu aktivitas ataupun keadaan wilayah desa itu ataupun keadaan yang ada di desa itu. Nah kami lebih ke telling story yang realita kehidupan. Jadi sepedalah sebuah alat transportasi, namun bukan hanya itu. Ya. Ternyata bisa mendapatkan yang trip di sini Ya. adalah dapat telling story tadi. Betul. Bagaimana kehidupan, harmonisasi, bagaimana hidup petani sini merawat tanaman, Ya. bagaimana sini kerukunan warga. Iya. Ternyata sebuah sepeda memberikan banyak penjelasan. Banyak penjelasan. Jadi mengupas segala apa yang dilihat, apa yang ditanyakan, apa yang belum pernah dilihat, ya sesuatu sebagai wah expectation adalah wah bagus, wah ini tadi. Kalau jangan tadi nanti kita lihat ya apa yang menjadi sebuah cerita tamu-tamu yang nanti akan jenengan dengar sendiri. Jadi itu nggak ada sebuah bungkusan di packaging atau di apa, nggak, semua udah mengalir kayak bersepeda. Pelan, pasti Real real. story.